Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab. Di sini saya akan menjelaskan 5 sastrawan versi saya. Yang pertama, Andrea Hirata Seman Said Harun, atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata. Lahir di Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung, 24 Oktober 1967. Umur saat ini 53 tahun. Adalah novelis Indonesia yang berasal dari Provinsi Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi, yang menghasilkan 3 sequel. Novel Laskar Pelangi sudah diterjemah ke dalam 40 bahasa asing, telah terbit dalam 22 bahasa, dan beredar di 130 negara. Novel ini juga meraih sejumlah penghargaan, yakni edisi Amerika meraih pemenang pertama New York Book Festival 2013 kategori General Fiction. Lalu di Jerman, Laskar Pelangi mendapat juara pertama Baca Awards 2013 dan menjadi novel terfavorit tahun 2014 oleh sastrawan Timur Tengah. Saat ini novel ini menghasilkan 3 sequel, yaitu Sang Pemimpi, Anderson, dan Mariamah Karpov. Yang kedua adalah Bapak Sapardi Djoko Damono. Lahir di Surakarta 20 Maret 1940. Meninggal di Tangerang Selatan 14 Juli 2020 pada umur 80 tahun. Bapak Sapardi seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Meninggal dunia Minggu. Kabar duka wafatnya ramai di jagat media sosial seperti Instagram dan Twitter. Beberapa karya Sapardi antara lain Dukamu Abadi 1969, Mata Pisau 1974, Perahu Kertas 1983, Hujan Bulan Juni 1994, dan masih banyak lagi. Melalui karya-karyanya, Sapardi Djoko Damono juga banyak mendapat penghargaan besar, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Di sisi lain, awal karir menulis Sapardi dimulai dari bangku sekolah, saat masih di sekolah menengah. Karya-karyanya sudah sering dimuat di majalah. Kesukaan menulis semakin berkembang saat kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Dalam tulisan-tulisannya, Sapardi Djoko Damono kerap meluncurkan puisi-puisi indah. Tentu banyak puisi karya Sapardi Djoko Damono yang mempunyai tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Yang ketiga, ada Darwis atau lebih dikenal dengan nama pena Terelie. Lahir di Lahat, Indonesia 21 Mei 1979. Umur saat ini umur 41 tahun dan seorang penulis novel Indonesia. Beberapa karyanya yang pernah diadaptasi ke layar lebar yaitu Hafalan Sholat Delisa dan Bidadari-Bidadari Surga. Meskipun dia bisa meraih keberhasilan dalam dunia literasi Indonesia, kegiatan menulis cerita sekedar menjadi hobi karena sehari-hari ia masih bekerja kantoran sebagai akuntan. Yang keempat, ada Khairil Anwar. Lahir 26 Juli 1922 di Medan dan meninggal 28 April 1947 di Jakarta. Umur Khairil Anwar memang tak lama, namun keinginannya untuk hidup 1000 tahun lagi sepertinya akan terlaksana melalui karya-karyanya yang abadi sampai sekarang. Dan mungkin 1000 tahun lagi. Diperkirakan ada 96 karya termasuk 70 puisi yang telah ia ciptakan semasa hidupnya, yang cuma 20 tahun
tahun itu. Hampir semua karyanya merujuk pada kematian, seolah ia telah menyadari akan mati muda seperti yang dikemukakan oleh kritikus sastra Indonesia asal Belanda, A.T.W. Kebanyakan dari karya-karya yang tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Puisi-puisi terakhirnya berjudul Cemara, Menderai, Sampai Jauh, sedangkan puisi yang paling terkenal berjudul Aku dan Karawang Bekasi. Yang terakhir ada Taufik Ismail, merupakan penyair dan sastrawan ternama di Indonesia. Bahasanya yang puitis dan menyentuh hati membuat sajak-sajak yang ia ciptakan kerap dinyanyikan grup musik bimbo. Pria kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 25 Juni 1936, dianggap sebagai pionir sastra di era 60-an. Sejumlah karyanya seperti Malu, Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Puisi-puisi Langit, dan lain-lain mampu membuat para pembaca merinding. Sejumlah karyanya tersebut bahkan pernah diterbitkan ke dalam bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Jasanya yang besar dalam dunia kesusasteraan tak hanya mendapat apresiasi dari tanah air tetapi juga internasional. Dirinya pernah mendapatkan penghargaan Cultural Visit Award dari pemerintahan Australia pada 1977 dan SEA Writer Award di tahun 1994. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.